Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil ijad wa imdad. Alhamdulillah ala ni'matil ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Watan Al-Mukhtar, yang kami hormati ibu-ibu anggota yasinan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore yang penuh barokah ini kembali kita berkumpul di rumah Allah ini setelah kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari sore Selasa ini. Semoga semua niat perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai langkah untuk mempercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam kita wasalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semestinya sore ini yang ngisi Bapak Ismianto, tapi karena beliau ada kegiatan yang sangat penting mungkin, jadi untuk sementara diwakilkan kepada saya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah tidak terasa lagi bagi kita bahwa kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Salah satu keagungan bulan ini adalah diutusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi yang mulia, pemimpin para nabi, Zainal Anbiya, Imamil Muttaqin, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Nabi Nuril Haqqil Mubin, cahaya kebenaran. Rasul ini warahmatil muhdatil alamin, membawa rahmat serta petunjuk bagi seluruh alam, rahmat seluruh alam. Beliau ini disebut basyiro wa naziro, membawa kabar gembira serta peringatan bagi seluruh alam. Oleh karena itu pantas, bahkan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dan bergembira di bulan ini. Bergembira di bulan ini bukan berarti di bulan lain tidak gembira. Bulan ini kita lebih bergembira lagi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Bergembiralah kamu dengan datangnya rahmat Allah. Bergembiralah kamu dengan rahmat Allah. Bukankah Rasul itu rahmat Allah?
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau itu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti Rasul itu termasuk rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Apa perintah Allah? Bergembiralah. Bukan perintah siapa-siapa, yang merintah Allah. Bergembiralah kalian dengan diutusnya rahmat di muka bumi ini, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memantapkan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini para ahli tafsir menyebut ayat ini ayat hakim, ayat yang memutuskan. Apa yang diputuskan oleh Allah di sini? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada seluruh manusia. Katakan kepada seluruh umatmu, jika mereka mengaku cinta kepadaku. Cinta kepada siapa ini, Bu? Pada Allah. Qul in kuntum hibbunallah. Barang siapa yang mengaku cinta kepadaku. Yang ngomong Allah. Berarti Allah menyuruh mencintai Allah. Apa berikutnya? Fattabi'uni. Fattabi'uni. Fattabi'uni siapa? Ikutilah. Siapa yang kita ikuti? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapatkan kalau kita cinta dengan Allah, kita cinta dengan Rasulullah? Apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Satu syaratnya dalam ayat ini adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat ini mengapa disebut ayat hakim, pemutus. Allah itu mengatakan kepada kita, solat kamu tidak aku terima, puasa kamu tidak akan aku terima, zakat kamu tidak aku terima, ibadah haji kamu tidak aku terima, seluruh amal kebaikanmu tidak aku terima, kata Allah. Kecuali, nah disinilah hakimnya, kecuali semua ibadah yang kalian lakukan itu beriktiba. Ittiba ini maksudnya mengikut cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat kita, puasa kita, ibadah haji kita semuanya tidak mengikuti Rasul, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada syahadatain yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita bersaksi cuma Allah saja, tidak membenarkan keimanan kita kepada Rasul yang diutus oleh Allah, maka Islam kita tidak sah. Karena salah satu kunci syarat masuk Islam itu adalah mengucap
dua kalimat syahadat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa perbuatan kita ini agar memancing kecintaan Allah? Ini yang penting. Ibu pengen dicintai Allah, Bu? Pengen? Ngantuk? Dah. Pengen ibu dicintai Allah? Dicintai Rasulullah? Maka kita mencari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kita pelajari amalan-amalan apa yang kira-kira amalan itu kita mampu dan amalan itu menambah rasa cinta Allah kepada kita. Kalau kita cinta dengan Allah, wajar, Bu. Kita cinta dengan Allah itu wajar, wajib bahkan. Karena Allah sudah banyak memberikan kita nikmat. Di tubuh kita ini saja kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan bisa dihitung. Maka wajib memang kita mencintai Allah dan Rasulullah. Tapi kalau Allah yang cinta sama kita, ini manusia luar biasa. Kenapa Rasul itu menjadi manusia mulia? Karena Rasul dicintai Allah. Rasul mencintai Allah, Allah mencintai Rasulullah. Nah, yang kita cari ini bagaimana Allah dan Rasulnya mencintai kita. Kalau sudah Allah dan Rasul cinta sama kita, apa yang kita dapat pasti dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang dapat meraih kecintaan Allah kepada kita? Dan amalan ini juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita cari di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini doa yang sering kita baca ketika kita mau setelah ngambil wudhu berdoa. Ya, apa lah, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Apa ayat ini maksudnya? Allah sangat suka, yuhibbu, Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat. Berarti apa amalan kita, Bu, yang membuat Allah cinta? Taubat. Mengapa kita harus bertaubat? Pertama, amalan ini sangat dicintai Allah. Kenapa kita bertaubat? Yatubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, kata Allah. Yatubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Rasulullah mengatakan, wallah, ini sumpah Rasul, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aksara sab'ina marrah. Demi Allah, aku setiap hari beristighfar lebih dari 70 kali. Bayangkan, Bu. Demi Allah, aku minta ampun dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Ada hadis lain mengatakan sampai 100 kali. Berarti tidak bertentangan. Karena hadis ini menyebut aksara sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali bisa 80, bisa 90, bisa 100. Pertanyaan saya kepada ibu, Rasul itu ada dosa tak, Bu? Rasul itu punya dosa tak?
Hah? Yang nyebut Rasul punya dosa, tunjuk tangan. Rasul manusia. Saya tanya, Rasul itu manusia, tapi bukan seperti manusia. Rasul itu punya dosa ada, Bu? Hah? Tidak. Yang bilang tidak, tunjuk tangan. Tidak ya, Bu ya? Rasul itu maksum. Maksud maksum itu dijaga, dipelihara oleh Allah. Mulai bila diutus di muka bumi ini, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang mulia, sampai beliau wafat, itu dijaga oleh Allah. Sehingga hatinya bersih, jiwanya bersih, beliau kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih. Itu Rasul. Tapi mengapa Rasul istighfar bertaubat kepada Allah 100 kali, Ibu? Bayangkan. Beginilah luar biasanya hamba Allah yang satu ini. Dosa tak punya, surga sudah jelas. Surganya tingkat tertinggi, surga Firdaus. Dijamin sudah oleh Allah. Dijamin keluarganya oleh Allah. Dijamin beberapa sahabatnya masuk surga. Tapi Rasul istighfar paling kurang 70 kali. Lah kita pasti berdosa, Bu. Karena kita tidak maksum. Ibu kan hafal nyanyi Qasidah Riyah itu tak? Apa kan? Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa, ya kan? Sebaik-baik orang berdosa. Bu, udah hafal? Sama baik, saya udah sampai situ hafalnya. Ya, itu bagus sebenarnya nyanyi itu. Itu nyanyi itu dakwah. Nyanyi itu Qasidah Riyah itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini tidak akan mungkin lepas dari dosa. Tidak mungkin. Di rumah bisa dosa. Di masjid bisa dosa. Di masjid bisa dosa. Di pasar bisa dosa. Di jalan bisa dosa. Kenapa? Allah ciptakan ini, kita ini dari mata, telinga, tangan, kaki, hati lagi terutama. Ini semua anggota ini serana-serana yang cepat sekali menuju untuk kita berbuat dosa. Apalagi mata. Melihat mata kita ini dengan penglihatan yang dilarang oleh Allah. Masuk ke rumah orang contohnya. Ibu masuk ke rumah orang. Itu Rasul mengajarkan kalau kalian masuk ke rumah orang ucapkan Assalamualaikum. Ketika dibuka pintu, maka kita disunahkan tidak boleh lurus menghadap pintu. Tidak boleh. Ini pintu nih. Nah, kita Assalamualaikum. Dia buka, kita tidak boleh mandang lurus ke depan pintu tuh. Kita miring. Disunahkan miring. Kenapa? Agar mata ini tidak melihat kulkasnya, tidak melihat lemarinya, tidak melihat hal-hal yang ada di rumahnya, karena itu disimpan oleh ahli rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali tidak ada panggilan, monggo keluar. Kok kadang-kadang nengok orangnya dah ada ngintip di kaca. Assalamualaikum, Bu, oh Bu Zainab, Bu. Kata Rasul, itu barang siapa dicolok matanya pakai pisau, dalam hukum agama boleh. Kalau dalam hukum dunia penjara. Saya tidak bicara hukum dunia, bicara hukum agama. Mata orang yang ngintip rumah orang, mau ibu ke rumah saya nih. Nih 3 kali tak juga. Ibu intip saya di kaca tuh. Nih, saya ambil pisau, cok dari jendela saya tuh. Itu tidak berdosa. Bayangkan, Bu. Apalagi penyebab dosa ini, salah satu dosa mata ini ngintip isi tas orang. Apa pula kena ngintip? Ibu sama-sama berdekatan. Ibu ketua muka tas, rek. Datang ibu tuh ngerling isi tas. Atau saya buka HP, kawan saya sebelah ingin tahu yang disimpan orang, ini juga dicolok mata boleh. Apalagi mata maksiat.
Lihat yang mohon maaf, ini kebanyakan kami bapak-bapak. Mato kami bapak-bapak ini, mato kami ini, mato saya, mato Pak Agus, mato Pak Imam. Nengok anak orang ingat anak awak, nengok bini orang lupa bini awak. Nah itu mato kami jantan kok. Dosa mata artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita ini tidak pernah luput dari dosa. Apa yang kita lakukan selalulah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, para sahabat ada yang mendengar beliau itu ketika mendekati akhir-akhir malam, beliau sering membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ayo Bu, serempak. 1, 2, 3. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini salah satu istighfarnya Rasulullah. Tadi kan kalau kita beramal tanpa mencontoh amalan Rasul tidak diterima oleh Allah. Makanya apa yang kita baca, kita buat, kita harus nyontoh Rasulullah. Istighfar yang Rasul baca, salah satu istighfar beliau adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ayo Bu, coba baca. 1, 2, 3. Innaka antat tawwabur rahim. Kalau itu sulit ngapal, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bacaan ketika kita setelah selesai sholat. Payahnya Ustaz, banyak yang kini tuh pening kepala. Jangankan ngapal itu, ngapal lain tidak telat lagi. Astaghfirullahalazim. Dak juga hafal astaghfirullah. Dak juga hafal, angkat tangan saya. Detik lagi kalau dari pendek daripada itu kita minta ampun kepada Allah. Pegang tasbih kita itu Bu, mungkin kita sulit bangun tengah malam, minimal ketika waktu subuh, setelah sholat subuh dan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari ini malam itu ada 2, awal malam itu. 1 ketika mendekati maghrib, artinya sekitar jam 5.30, model kita sekarang nih. Mendekati orang selawat, waktu itu boleh baca istighfar. Faedahnya lebih besar. Yang kedua setelah waktu subuh. Waktu subuh. Setelah salat subuh, setelah sunat subuh selesai, berzikirlah. Apalagi kalau memang ada waktu sholat duha atau sholat awal waktu, duha masuk. Nah, isyraq ya. Sholat isyraq, boleh itu. Jadi perbanyak ini Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata Imam Ghazali itu pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Wahai Imam, saya ini kepengen sholat malam. Pengen sholat malam. Alarm sudah dihidupkan, persiapan sudah. Air untuk mengambil wudhu pun sudah saya siapkan. Tapi tidak bangun-bangun. Apa penyebabnya? Cuma satu jawaban daripada Imam Ghazali. Dosa kamu masih ada. Mengapa ibu-ibu sekarang semangat nih? Saya pokoknya balik nih. Yakin saya dari yang hadir ini ada niat. Saya pokoknya balik nih. Atau nak saya amalkan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau paling kurang astagfirullah 100 kali. Hati sekarang ini. Nanti pulang ke rumah lupa, tak baca-baca lagi. Kenapa ibu-ibu itu terjadi? Ternyata penyebabnya kita ini banyak dosa yang menghalangi daripada hidayah Allah.
dosa yang menghalangi taufik dari Allah. Hidayah itu petunjuk. Ibu-ibu sekarang sudah diberikan oleh Allah petunjuk. Apa petunjuk itu? Tahu bahwa baca istighfar itu penting. Tahu kan? Tapi taufik belum dapat. Taufik belum dapat. Apa itu taufik itu? Kekuatan, kemauan, dan untuk melakukan kebaikan itu disebut taufik oleh Allah. Ibu-ibu yang datang ke sini semangat rutin itu sudah taufik dari Allah. Ibu-ibu yang di luar itu pengen juga, saya kepengen pengajian setiap hari Selasa, ada pengajian, dapat ilmu, tapi hidayah baru dapat, pengen saja, tahu saja, tapi tidak mau datang. Kenapa tidak mau datang? Belum ada taufik dari Allah. Jadi kalau kita sholat itu bukan karena kita hebat, bacaan istighfar kita bukan karena kita hebat, tapi benar-benar berasal dari Allah. Allah berikan taufik kepada kita. Apa penyebab kita tidak mau bangun malam? Apa penyebab kita tidak bisa baca Quran? Apa penyebab kita sholatnya tidak khusyuk? Apa penyebab kita sulit untuk berzikir kepada Allah? Sebabnya tidak banyak, Bu. Gara-gara dosa dan kesalahan kita. Itu saja. Ustaz, saya rasa saya bersih lah. Ngomongin orang tidak pernah. Pokoknya saya cara saya lah. Pergi yasinan, balik ke rumah, sholat, tidak ada dosa. Nah, bisa saja dosa hati. Ini yang lebih besar. Ada kesombongan, ada ujub. Ujub itu membanggakan diri. Ujub itu, Bu, sifatnya membanggakan diri. Tapi tidak membanggakan orang lain depan orang. Misalnya saya ngomong dengan ibu, saya dibandingkan dengan ibu lebih bagus saya. Itu udah sombong. Karena kita ngomong ke luar, takabur. Takabur itu perbuatannya sudah keluar. Sombong itu tersembunyi dia. Dalam hati, akulah bacaan yang benar. Akulah bacaan yang fasih. Akulah yang wanita pilihan Allah, rajin salat tahajud, yang lain tidak. Dalam hati ini, itu ujub. Bisa saja penyakit-penyakit semacam ini, mungkin kita tidak ngomongin orang, mungkin kita tidak menzalimi orang, tapi dosa hati. Sehingga dosa-dosa itu semakin menumpuk, akhirnya seperti titik-titik. Jadi hati kita itu, Bu, satu kali kita bikin dosa, 1 titik. 2 kali bikin dosa, 2 titik. Kalau dalam 1 hari 10 kali dosa, bayangkan 10 titik. Ada yang umur 50 tahun misalnya sekarang nih. Anggaplah kerbare umur 15 tahun. Kalau perempuan tuh rata-rata banyak cepat ya. Ber 9 tahun ya segala macam. Anggap 15. Dari 15 tahun sampai sekarang dosanya tuh di titik-titiknya terus. Bikin dosa titik, bikin dosa. Kelam sudah. Kalau sudah kelam, dikhawatirkan orang ini kalau tidak bertaubat kepada Allah, dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah, su'ul khotimah. Ini yang kita takutkan. Maka Allah ingin kita selalu kembali kepadanya. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Salah satunya perbanyak istighfar, atau yang paling afdal, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah hambamu ini. Itu artinya tuh. Wa tub alayya, terimalah taubat hamba ini ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Apalagi dibarengi dengan maknanya, insya Allah nangis, Bu. Insya Allah nangis. Kalau ibu tidak menangis dengan dosa-dosa, salah satu alamat tanda kecelakaan. Ada 5 tanda kecelakaan. Kecelakaan ini maksudnya orang yang putus dari rahmat Allah. Kita tidak tahu surga neraka itu punya siapa. Apakah kita ini masuk surga atau neraka, tidak ada yang tahu. Tapi 5, salah satu orang yang bakal penghuni neraka. Yang pertama, beku matanya, tidak pernah menyesal dari perbuatan dosa. Tidak ada nangis, senang deh. Istighfar terus, usahakan, Bu, nangis.
Karena hadisnya model itu, matanya tidak ada pernah menyesal. Karena kalau orang menyesal pasti nangis. Ada perasaan iba dalam hati, ya, ada perasaan iba dalam hati. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengapa kita harus bertaubat? Mengapa? Kita buka Al-Quran surah Fatir ayat 37. Ini ayat ini luar biasa, Bu. Ayat ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammir kum ma yatazakkaru fih man tazakkaru aja'akumun nazir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang cukup untuk kamu berpikir, dan bukankah telah datang seorang peringatan? Peringatan ini menurut tafsir ada yang bilang ini peringatan ini Rasulullah. Bukankah telah datang utusan kepada memberikan peringatan Rasulullah? Ada para ulama yang bilang uban. Uban. Makanya uban itu, kalau yang punya uban, kalau saya kan uban tidak ada rambut, tidak ada kan? Ada uban itu tidak boleh dicabut. Karena itu tanda-tanda malaikat Israel memberikan tanda kepada kita. Jadi kalau ada uban tidak boleh dicabut, ya. Jangan juga dicet-cet, jangan boleh dicet-cet. Kalau ada uban, nikmati saja, syukuri. Berarti itu kita membawa sesuatu yang barokah dalam tubuh kita, di rambut kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa maksud ayat ini? Ulama-ulama menjelaskan tentang ayat ini, malaikat Israel itu memanggil kita setiap terbenamnya matahari dan setiap terbitnya matahari. Berarti ketika waktu maghrib, ketika waktu subuh. Apa panggilan malaikat Israel? Halo? Halo? Masih ya, masih konsen ya? Baru jam 4 lewat. Apa panggilan malaikat Israel, Bu? Kenal malaikat Israel? Hah? Tidak kenal? Masa ada kenal? Takut? Tidak perlu takut. Kita makhluk, malaikat Israel makhluk, sama-sama makhluk. Setiap waktu subuh dan waktu terbenamnya matahari, malaikat Israel itu memanggil. Apa panggilannya? Wahai orang yang berumur 40. Yang umur 40 ada sini. 40 itu 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Itu masih disebut panggilan umur 40 dalam kitab ini. Wahai umur 40. Ada di sini? 41, 42, 43 sampai 49. Ada? Apa katanya? Beribadahlah kamu kepada Allah dengan giat. Giatlah ibadah karena kamu sudah Allah berikan waktu untuk berusaha. Dari mulai kerja sampai kita kuat umur 40. Umur 40 itu mata kamu masih kuat, telinga kamu masih kuat, fisik kamu masih kuat, hati kamu untuk berpikir masih mantap. Mantapkan ibadah ketika usia 40 itu. Ini yang umur 40 sampai 49. Apalagi panggilan malaikat Israel. Wahai umur 50, kamu sudah dekat. Ini yang ngomong bukan saya nih, Bu. Ini para ulama kita ketika menafsirkan ayat ini. Yang menafsirkan ayat. Wahai umur 50, kamu itu sudah dekat. Ada 50 juga? Ada 50 itu 51, 52, 53 sampai 59. Itu termasuk dipanggil umur 50. Wahai umur 50, kamu sudah dekat. Dekat apa? Dekat apa, Bu? Dekat dengan kematian. Panggilan ketiga, panggilan terakhir. Wahai umur 60.
Bukan manggil nyuruh ibadah lagi, Bu. Bukan nyuruh nyebut dekat lagi, tapi panggilannya sadis. Wahai umur 60, bukankah kamu tidak takut akan azab Allah? Nah, ini bentuk panggilannya, Bu. Kalau yang umur 40 tadi kita suruh semangat ibadah, karena kita masih kuat. Masih kuat. Rukuk sujudnya masih benar. Kalau umur 70, rukuk tidak benar lagi. Lah payah mau meluruskan lutut ini. Benar-benarlah kamu ibadah semangat umur 40 sampai 49. Umur 50 sampai 59 kamu sudah dekat. Malaikat masih mengingatkan. Lah dekat. Kalau bahasa kita sengerti kok. Oh, mak do. Kau kalau dekatnya lah. Tidak. Cuma dia panggil modal itu dah. Lah dekat. Ketika umur 60 panggilannya sadis. Wahai umur 60 ini sampai ke atas. 60, 1, 2 sampai ke seterusnya. Bukankah kamu tidak ingat akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Berpikirlah tentang ayat ini, Bu. Berpikirlah. Artinya, janganlah kita terlena dengan usia yang Allah berikan sekarang. Kita catat ayat ini. Aku sudah termasuk panggilan yang kedua. Kalau umur 40 sampai 49, ternyata aku sudah dipanggil umur pertama. Giat ibadah. Apa yang kita giatkan ibadah, ganti hal-hal yang wajib yang kita tinggalkan. Itu dulu, ibu-ibu. Karena kita akan menghadap Allah. Nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, yang ditanya oleh Allah bukan amalan sunnah. Tidak ada amal sunnah ditanya oleh Allah. Yang ditanya salat wajibmu, puasa wajibmu, zakat wajibmu, itu dulu. Kita nih kadang-kadang mohon maaf, wajib masih banyak yang terbengkalai. Sunnah kita ribut, semangat tahajud sampai 100 rakaat. Tapi kalau subuh kita, zuhur kita, asar kita, masih ada yang bolong-bolong, maka tetap dihitung dosa oleh Allah meninggalkan sholat itu. Walaupun ada pendapat ulama ya, Bu. Ini, tapi ini bukan bikin kita senang. Ini kalau menurut saya ini ngikuti nafsu kehendak kita saja. Walaupun ada pendapat ulama, tidak ada sholat qadha. Kalau kita meninggalkan sholat, cukup istighfar, taubat kepada Allah, nangis kita, taubat minta ampun ya Allah. Tapi mazhab yang 4 sepakat, terutama mazhab Asy-Syafi'i, harus diqadha. Hitung, Bu. Hitungnya bagaimana? Ketika kita akhir baligh. Umur aku akhir baligh 15 tahun. Sekarang umur 50 tahun. Ingat-ingat masa sekolah. Masa SMA dulu. Sering enggak sholat. Kan enggak ingat lagi kan? Enggak ingat lagi kan? Bagaimana cara mengingatnya? Bagaimana cara mengqadhahnya? Yakin belah. Kalau kita memang banyak meninggalkan sholat, yakin ya Allah, aku selama 5 bulan ini mengqadha sholat. Selama 5 bulan aku qadha sholat. Berarti dari apa nih? Dari bulan September ya? September, Oktober, November, Desember, Januari. Kaget 2024 baru aku ngamalkan sunnah. Ketika sholat subuh kita qadha. Ketika sholat asar kita qadha. Dan qadha ini boleh di waktu-waktu dilarang. Umpama ibu sholat asar nih. Sudah sholat asar, kan kita tidak boleh lagi sholat setelah asar. Karena itu waktu-waktu dilarang. Tapi kalau qadha boleh. Setelah sholat asar lagi, sholat asar lagi, sampailah terbenam matahari. Boleh itu. Bayar. Baru kita minta, ya Allah aku tidak tahu lagi. Tidak apa-apa pakai bahasa kita lah, Bu. Ya Rob, aku tidak tahu lagi berapa banyak sudah aku meninggalkan sholat ya Rob. Tapi aku saat ini menyesal. Aku kepengen bayar puasa sholat aku ini ya Rob. Pengen bayar. Kalau tidak pakai waktu modal itu, iblis datang. Akhirnya malas. Sudahlah kagilah pula. Sholat isuk lah pula. Maka diyakinkan dalam hati, selama 5 bulan aku qadha sholat aku. Maghrib lagi.
asar lagi, atau waktu-waktu yang lenggang, waktu duha, waktu ibu sholat duha, waktu dari jam 7 sampai jam 10, kan waktu-waktu kosong tuh, ibu masak lah sudah, umpamanya kan, nah, sudah masak, sholat subuh 2 rakaat, usolli pada subuhi rakaatain qada lillahi ta'ala, itu niatnya bu, usolli pada subuhi rakaatain qada lillahi ta'ala. Kalau udah hafal dalam hati, Allah dalam hatiku sholat subuh 2 rakaat karena qada lillahi ta'ala, jangan lagi disebut tanggalnya, kita tidak ingat lagi. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat hari Senin, tanggal ini, hari ini, tahun ini, ya udah ingat lagi. Pokoknya niat kita kodo. Tanamkan dalam hati kita. Tanamkan dalam hati kita. Sampai Desember 2024 sholat taubat. Desember kan akhir nih, 2024 aja. Desember tanggal 31 Desember. Nah, misal nih kalau ini terserah ibu, tanggal 31 Desember, pas umpamanya kapan kita batas itu, maghrib umpamanya, baru kita tobat, ya Allah, inilah yang dapat aku lakukan ya Allah untuk menghapus dosa-dosa aku selama ini meninggalkan sholat. Desember kakek, kalau memang ibu netapkan untuk sampai 2024. Setelah itu baru kita sholat sunnah, sholat tahajud, segala macam. Karena yang ditanya itu pasti itu bu, yang ditanya sholatnya. Nah, sholat sunnah yang kita lakukan bukan menampal sholat qada. Sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat sunnah sholat wajib yang kita lakukan. Misal zuhur ibu sholat, tapi kita lalai hati kita nih, hilang rakaatnya, tidak ingat dengan Allah, ingat kemana-mana. Untuk menyempurnakan sholat itulah diganti dengan sholat sunnah rawatib itu, bukan mengganti qada. Kalau mengganti qada itu tetap kita qada. Nah, tapi jangan gara-gara ceramah ini ibu lemah ya bu, lemah maksudnya, lesu. Harus tambah semangat. Berniat saja dalam hati untuk membayar hutang-hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah dalam hati yang suci dan bersih. Ibu-ibu yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir penyampaian dari hari ini, sore hari ini, dapat sedikit kami tarik kesimpulan bahwa yang pertama, amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang dapat menambah semangat kita untuk ibadah itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat bukan saja karena kita berdosa, tapi taubat ini sebagai penghambaan kita kepada Allah, bahwa kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Jadi yang kedua, bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang lebih baik adalah taubatlah setiap solat ke solat. Setiap solat ke solat. Misal kita solat subuh tadi, solat zuhur tadi, sekarang solat asar. Setelah solat asar berdoa kepada Allah, ya Allah, dari zuhur sampai ke asar Engkau hidupkan aku ya Allah. Terimalah solat asar hamba ini ya Allah. Kalau sekiranya ada dosa, bukan sekiranya, kalau dosa yang saya lakukan itu ya Allah, dosa mata saya, dosa telinga saya, dosa hati saya, tolong jangan Engkau catat ya Allah. Hapus ya Allah. Saya beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Begitu yang paling bagus doa kita setiap solat. Kaget maghrib, berdoa lagi. Ini untuk doa dewean. Kalau rame-rame kan malu pula. Rame imam doa model itu kan. Kalau kita dewean di rumah. Kaget maghrib begitu juga bu. Ya Allah, dari waktu asar sampai waktu maghrib, pasti aku ada dosa ya Allah. Dan solat-solat kita itu menghapuskan dosa kita setiap hari. Artinya bu, 5 kali kita minta ampun kepada Allah. Orang semacam ini insya Allah husnul khotimah, mati selalu dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap solat asar, ketika maghrib minta ampun di maghrib, ketika maghrib minta ampunnya di isya, ketika isya minta ampunnya di subuh, ketika subuh minta ampun di zuhur, ketika zuhur minta ampun di asar. Jadi waktu solat itu kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus. Ingat kita mungkin gaya ibu sekarang pas maghrib aja ingat, tadi aku pernah meremehkan si A,
tadi aku pernah ngomongin si B, tadi aku pernah agak kesal dengan si A. Ya Allah, ampun lalu hamba ya Allah. Jangan engkau catat ya Allah. Jangan engkau catat oleh malaikatmu dosa aku ya Allah. Hapus ya Allah. Aku malu nanti disuruh di akhirat, di padang mahsyar engkau pertontonkan aku di layar televisi. Di layar televisi ditontonkan semua gawe kita yang tidak benar itu sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Hambamu malu ya Allah. Malu ya Allah. Rasa malu itulah menumbuh keimanan. Rasa malu itulah terus menumbuhkan rasa keimanan. Inilah ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Terus amalan istighfar kepada Allah. Rabbighfir lana, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau paling singkat astaghfirullahal azim. Paling singkat lagi astaghfirullah. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.